أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما من بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih kita harus lakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan memperingati daripada hari besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengingatkan antara daripada terjadinya Isra wal Mi'raj. Kisah Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra wal Mi'raj ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini pemberian yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak Allah berikan kepada para makhluk siapapun. Para malaikat tidak Allah berikan, para nabi tidak Allah berikan, dan pemberian ini khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Qur'an tersebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra wal Mi'raj ini untuk menunjukkan min ayatina daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini kejadian yang luar biasa, yang sebenarnya perjalanan yang sangat panjang tapi Allah sangat berikan kepada Nabi Muhammad yang dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad ke yang namanya Arsy Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang seharusnya makan waktu yang sangat panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat dengan kejadian-kejadian yang begitu banyak. Yang mana ini adalah peristiwa yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah untuk melihat zatnya Allah. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dalam ayat tersebut Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat zatnya Allah. Minta Nabi Musa untuk melihat zatnya Allah. Tapi Allah katakan kau tidak bakal mampu untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa tidak diberikan sama Allah padahal sudah minta. Tapi Nabi Muhammad Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad, ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah Isra wal Mi'raj ini sangat banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Isra wal Mi'raj. Termasuk daripada yang bisa kita ambil daripada pelajaran Isra wal Mi'raj ini yaitu sabar Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini diberikan sama Allah Isra wal Mi'raj atas sabar yang begitu hebat dari Nabi Muhammad. Sabar atas musibah, sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Berkat hasil buah sabarnya Nabi Muhammad, Allah berikan keistimewaan yang luar biasa yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita nak jadi wong mulia, kalau kita nak jadi wong hebat di sisi Allah, ya harus sabar. Harus sabar atas taat kepada Allah. Untuk sabar melakukan taat kepada Allah harus sabar. Kemudian sabar atas maksiat kepada Allah. Untuk tidak maksiat kita harus sabar. Ketika kita bisa sabar atas melakukan itu semuanya, maka insya Allah kita akan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad diberikan kemuliaan peristiwa yang hebat atas sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan berarti setelah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad selesai. Tidak. Setelah Isra wal Mi'raj pun Nabi Muhammad sabar lagi masih. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad setelah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum Mekah pada saat itu, berharap mereka percaya sama Nabi Muhammad, berharap mereka masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Ketika pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan kisah Isra wal Mi'raj, bahkan orang muslim yang sebelumnya masuk Islam, mereka murtad. Mereka tidak lagi beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Menganggap kejadian ini adalah kejadian yang khoyal. Kejadian yang tidak mungkin. Perjalanan yang begitu panjang tapi ditempuh dalam waktu yang singkat. Makanya di saat itu ujian keimanan orang-orang pada saat itu. Makanya pada saat itu yang muslim sebelumnya mereka kembali murtad. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena kejadian Isra wal Mi'raj.
Sahabat Nabi Muhammad, sahabat ini luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Isra al Mi'raj sahabat, setelah Isra al Mi'raj pun Nabi Muhammad masih sahabat yang luar biasa. Jadi intinya kalau kita pengen jadi wong yang dekat sama Allah harus sahabat. Kita jengok para aulia mereka, sahabatnya begitu hebat, begitu luar biasa. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin kita sering dengar kisah-kisahnya. Dari kecil sudah diberikan ujian sama Allah. Dari kecil dengan penyakit-penyakitnya yang Allah berikan, sabar dengan hasil sabarnya, ya jadilah Qutbil Ghawth, Ghawthul Ibad wal Bilad, mendapatkan gelar yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat sabarnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu daripada pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu, ini kan kita tahu sudah perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu Allah angkat ke arasy Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu kalau kisah ini. Tapi banyak di dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian yang aneh, melihat keadaan-keadaan yang aneh. Kita bahas kok, ini yang terpenting soalnya. Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad melihat suatu kaum, melihat sekelompok manusia yang mereka diberikan batu kepada mereka, batu yang besar diberikan kepada mereka. Kemudian ketika itu mereka pecahkan kepala mereka. Dan mereka ambil batu tersebut, mereka pecahkan sampai pecah kepalanya. Setelah pecah, utuh lagi kepala tersebut, dipecahkan lagi, utuh lagi, dipecahkan lagi, terus seperti itu. Padahal mereka berteriak kesakitan ketika memecahkan kepala mereka, tapi mereka diulang-ulang terus. Akhirnya Nabi Muhammad ketika melihat kejadian tersebut bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril? Kenapa kok mereka memecahkan kepalanya mereka sendiri? Padahal mereka berteriak kesakitan. Tapi kenapa kok mereka masih mengulangi hal tersebut? Kenapa tidak berhenti? Heran. Ya, kalau kita, kalau sakit tinggalkan. Tidak mungkin kita ulang-ulang. Ini sakit diulangi lagi, sakit diulangi lagi, terus seperti itu. Akhirnya kata Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ini adalah permisalan umatmu yang mereka berat untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berat kepalanya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi adabnya ketika orang meninggalkan sholat, mereka tidak melaksanakan sholat, mereka akan memecahkan kepalanya mereka sendiri. Ini adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sholat, kita jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat. Dan kejadian Isra wal Mi'raj ini sebenarnya ulang tahun sholat. Bisa diomongkan apa? Ulang tahun sholat. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Sebenarnya 50 waktu. Aslinya 50 waktu. Akhirnya ketika itu dikurang sampailah 5 waktu. 5 waktu ini sudah banyak tinggalnya gitu. Apalagi 50 waktu, mungkin sikot itu lakukan. 48, 49-nya tinggal gagal. Tapi alhamdulillah, karena rahmatnya Nabi Muhammad, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah kurangi sampai jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, makanya oleh karena itu sholat ini sangat penting buat kita. Jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, as-shalah bimanzilatir ra's minal jasad, fakama la hayata liman la ra'sa lahu, wa kadzalika lad-dina liman la salata lahu. Dikatakan oleh para ulama, sholat ini ibaratkan kepala di anggota badan kita. Sholat ini ibarat kepala di anggota badan kita. Sebagaimana manusia tidak mungkin bisa hidup kalau tanpa kepala. Manusia ini tidak mungkin hidup tanpa kepala. Kita jengok manusia tanpa tangan, mungkin masih banyak hidup tanpa tangan. Tanpa kaki banyak yang hidup tanpa kaki. Mungkin masih banyak lah wong yang tidak katik kuping, tidak katik mata, banyak masih bisa hidup kalau. Tapi apa pernah tidak kita terjengok manusia tanpa kepala? Tidak pernah kita temukan manusia tanpa kepala. Nah, begitupun agama ini. Kalau orang tersebut sudah meninggalkan sholat, dia tidak melaksanakan sholat, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak katik agamanya. Ketika orang tersebut meninggalkan sholat, maka dia tidak katik agamanya. Ini saking pentingnya sholat. Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya sholat apa? Kita tidak mampu sholat berdiri, diperintahkan sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, diperintahkan berbaring. Tidak mampu berbaring, terlentang. Tidak mampu terlentang, pakai kepala. Tidak mampu pakai kepala, pakai mata. Tidak mampu pakai mata, pakai hati. Tidak mampu juga, mati. Sudah, katik lagi. Saking penting sholat, dalam keadaan apapun kita wajib sholat. Bahkan kalau dalam ilmu fikih itu ada namanya bab syiddatil khauf,
bab ketika berkecamuk perang. Perang yang sudah antara hidup dan mati. Perang ini antara hidup dan mati. Kita masih tetap diwajibkan yang namanya sholat. Dalam keadaan perang pun kita wajib sholat. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap wajib sholat. Dua hal yang tidak wajib sholat. Cuman dua gambaran yang tidak wajib sholat. Yang pertama perempuan yang haid, yang kedua penggila. Nah dua ini yang tidak wajib sholat. Selain dua ini wajib sholat. Apapun keadaannya, bagaimanapun, dimanapun dia tetap wajib sholat. Bahkan kalau dalam kitab fikih itu seandainya kita di posisi di pucuk gunung, dak katik banyu, dak katik debu seandainya, tetap wajib sholat. Walaupun kaget setelahnya wajib qadha. Tetap wajib sholat. Walaupun dak katik banyu, dak katik debu. Wajib sholat, kaget setelah itu ketika dapatkan banyu, setelah dapatkan debu, wajib qadha sholat tersebut. Saking pentingnya sholat. Jadi sholat ini hal yang luar biasa. Kalau kita pengen syafaat Nabi Muhammad, pengen syafaat Nabi Muhammad, kan itu kebutuhan kita. Kita sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad, kita tidak bakal apa di sini. Kita tidak bakal bisa selamat hidupnya kita ini. Kalau tanpa syafaat Nabi Muhammad. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang telah mengikat janji kepada Tuhannya. Jadi tidak bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang telah mengikat janji kepada Tuhannya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa janjinya seorang hamba kepada Tuhannya? Apa janji seorang hamba kepada Tuhannya? Apa jawaban Nabi Muhammad? As-shalah, itu sholat. Kalau kita pengen syafaat Nabi Muhammad, kita pengen selamat hidupnya, kita sholat. Tidak sholat, tidak mungkin kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu janjinya Allah sudah. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang telah mengikat janji kepada Tuhannya. Jadi kalau kita pengen syafaat Nabi Muhammad, kita harus yang melaksanakan yang namanya sholat. Terus juga kita nih kadang minta sama Allah, minta macam-macam sama Allah, pengen kayo, pengen ini, pengen itu, pengen ini, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tidak mungkin kita akan dikasihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen sesuatu, ya lakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan berikan kepada kita. Ya kita minta sama wong, ya kita cak mana caranya bercara dulu sama wong. Kalau kita sudah bercara sama wong, ya wong tuh bakal nengok, oh ini hai insyaallah. Pinjau. Nah begitu pun kita sama Allah. Kalau kita pengen minta sama Allah, ya kita bercara sama Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah. Tapi kadang kita ini terlalu menganggap remeh. Kita ini apa? Terlalu menganggap enteng perkara sholat. Apalagi di akhir zaman ini wong terlalu menganggap ringan perkara sholat. Padahal yang pertama kali kaget ditanya dalam kubur bukannya ibadah kita yang lain, bukan hajinya kita, bukan berapa banyak bangun kita masjid, bukan berapa banyak kita umrohnya, bukan berapa banyak sedekah kita, tapi yang ditanya pertama kali dalam kubur kita sholat. Pertama kali ditanya dalam kubur sholat kita, cak mana sholat kita? Sholat kita selamat, yang lain selamat insyaallah. Tapi kalau sholat kita tidak selamat kalau gagal-galanya. Itu amal ibadah yang lainnya. Amal ibadah yang kita lakukan kalau tanpa sholat hilang, habis sia-sia. Jadi daripada kisah Isra Mi'raj ini sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad. Ya makanya dalam ayat tersebut linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan daripada kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian yang begitu istimewa, keadaan-keadaan yang aneh. Tapi yang kita bahas ini sedikit tentang masalah sholat. Jadi intinya jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Laksanakan sholat. Apalagi ini sudah dekat-dekat bulan puasa. Dekat-dekat bulan puasa. Sebulan lagi kita ini puasa. Jangan sampai bulan puasa masuk masih sholat kita keteteran. Jangan sampai masuk puasa sholat kita masih banyak yang bolong. Jadi sekarang ini perbaiki sholat kita. Sudah mulai diperbaiki. Sholat 5 waktu dulu Jangan kita sibuk dengan sholat sunnah, jangan kita sibuk dengan yang lainnya. Kalau bisa ahsan, afdol. Kalau bisa tambah sholat duha, tambah yang lain-lain, afdol, ahsan, lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, minimal sholat fardu dulu yang 5 waktu ini jangan sampai tinggal. Jangan sampai sholat 5 waktu ini tinggal. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada sholat yang bolong-bolong. Jadi insya Allah apa yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.